Oke teman, jadi persis ya baru hari ini kita break support kita teman, break support dari tanggal 21 Juli ini ya, terendahnya di level 22.300. Saat ini udah sempat ke level 22.000 teman, tetapi rebound dari Bitcoin ya so far ya. Yang kita lihat saat ini masih belum cukup kuat teman ya. Ini dilihat dari volume candle 4 jamnya ini. Yang hijau ini masih benar-benar dikit banget nih, kecil banget teman, nggak sebesar yang di tanggal 21 Juli ini ya, dimana kita ini bounce back-nya lebih keras dibandingkan yang satu ini nih, kita perlahan-lahan dicicil teman turunnya. Buat kalian yang pengen ngelong atau nge-short, ini potensially masih danger banget teman-teman ya untuk membuka trade baru ya, karena memang masih belum jelas arah Bitcoin bakalan kemana. Kalau misalkan dibilang bakalan lanjut naik trend teman-teman ya, lanjut bullish, ini kita lihat juga candle pantulan ini masih minim banget, tetapi kalau misalkan dibilang lanjut bearish karena memang masih ada support kuat di level 21,5 ini juga masih belum bisa dibilang Bitcoin bakalan breakdown teman. Tetapi ya kita tetap harus waspada teman ya, ini zona yang bener-bener non trading lah menurut gue sendiri, dan gue sendiri nanti akan membuka trade baru gue melalui platform BingX. Di sini kalian bisa lihat ya. So far dari time frame 3 hari kita ngelihat rejection teman, penolakan teman ya dari area harga rata-rata di time frame 3 hari ini teman ya. Jadi setelah kita sentuh kita kena reject, kita kena penolakan teman ya. Kalau misalnya kita bisa confirm di atas time frame 3 hari ini terjadi di tanggal 21 Juli ya. Terakhir kali kita confirm di atas garis merah ini, di atas harga rata-rata ini, kita langsung bullish sampai ke level 1M. Jadi kalau misalkan at least Bitcoin bisa confirm di atas sini teman-teman ya, entah itu di atas level 25.000, 26.000, menurut gue ini potensially kita bisa nge-ride all the way sampai ke atas lagi. Kalau misalkan buka posisi long ataupun short, di sini gue bisa rekomendasiin untuk platform BingX ya. Jadi di sini leverage bisa sampai 125 kali, profitnya jauh lebih banyak dibandingkan market yang lain, tetapi dengan biaya futures yang jauh lebih rendah juga. Selain itu dia juga ada keunggulan fitur copy trade. Menurut gue ini cocok banget buat pemula ya. Mereka di sini ada fitur copy trade. Kalian bisa cek sejarah trader masing-masing seperti apa. Sebulan terakhir profit rate-nya berapa, dalam 3 bulan terakhir apakah mereka konsisten profit atau tidak. Jadi menurut gue cocok banget buat pemula. Selain itu bagi kalian yang sibuk kerja, nggak sempat mantengin grafik setiap saat, fitur copy trade ini sangat berguna teman, karena kalau misalkan mereka buka posisi kita bakalan keikutan, mereka tutup kita juga bakalan keikutan. Jadi cukup tinggal deposit duit doang, lalu kita tinggal follow copy trader tersebut. Mungkin bagi teman-teman yang tertarik, kalian bisa langsung join BingX, linknya ada di deskripsi di bawah. Teman-teman bisa langsung mendapatkan bonus sampai $120. Nah, jadi so far sebenarnya dari penurunan yang baru aja kita alamin di tanggal 23 Juli ini sebenarnya ini juga pernah terjadi teman di tanggal 7 April teman ya. Jadi exactly ini kita breakout nih, kalian perhatikan kita breakout ke level 47.000 teman ya. Ini kita breakout. Terus ini kita sama persis A mantul ke B, B-nya ini lebih rendah dibandingkan yang sebelumnya teman. Lalu kita drop ke C teman ya, saat ini kita ada di C. Lalu dari C kita mantul ke D di sini teman. Setelah itu kita drop ke E di sini ya. Dan di sini ya E-nya kita kurang lebih mungkin berada di level 21,5 inilah teman ya. Dan Bitcoin harus bisa ngehold ya. Gue nggak bilang bahwa pattern ini akan terulang exactly sama persis, karena memang nggak ada yang 100% teman ya. Jadi kalau yang satu ini kan di level E ini kan ada di level 42.000 dan Bitcoin nggak bisa nge-hold teman. Bitcoin malah break di bawah level 42.000 ini, yang akhirnya kita lihat bull trap malah terjadi teman ya. Dan ini setelah kita breakout dari symmetrical triangle ini ya, maka support di level E ini adalah menjadi support yang sangat penting untuk Bitcoin gitu. Ya gue nggak tahu ini bakalan terjadi atau tidak teman ya, tetapi kalau misalkan dilihat dari polanya ini memang agak mirip so far ya teman ya. Dan kalau misalkan untuk target teman, untuk target dari breakdown pattern ini ya, ini ya mirip-mirip balik lagi ke area sebelum kita naik teman ya. Ini kan kalian lihat kan ini sebelum kita naik ada di tanggal 14 Maret sampai di tanggal 29 Maret ya. Jadi kita mulai naik itu di level 37.000. Kalau yang satu ini kelihatan banget teman ya. Kita mulai naik itu dari level 19.200 teman. Maka dari targetnya adalah jadi mirip-mirip di harga ketika kita mulai kenaikan kita teman. Jadi mungkin di level 19.3 sampai di level 19.500 US dollar ya. Untuk supaya kita masih membentuk higher low di time frame daily-nya nih teman ya. Jadi masih bisa tarik garis kurang lebih seperti ini. Awalnya 17.6, lalu di sini 18.5, lalu di sini 18.9 gitu ya. Mungkin berikutnya di level 19.2 sampai 19.5.
Ini kan untuk target breakdown-nya kalian perhatikan ini kan juga di 387 ya. Jadi ini 387 ini masih lebih tinggi dibandingkan 37,5 ini. 37,5 lalu 387. Jadi mungkin ini pastinya untuk targetnya di atas dari 18.9 teman ya. Jadi pokoknya level berapapun itu yang penting di atas 18.900 sebagai target berikutnya kalau misalkan memang terjadi breakdown lagi. Itu untuk kita ngomongin hariannya ya. Cuman untuk time frame jangka pendek mungkin 4 jam ini gue expect Bitcoin bisa hold level support ini 214. Kalau misalkan ini break lagi ke bawah ya, kemungkinan besar ya pattern ini temennya dimana kita turun sampai all the way ke level 19.000 ini sangat amat memungkinkan teman. Yang penting ya ada di atas 18.9 ini untuk membentuk higher low ya. Momen dimana kita break di bawah 18.9 ini cukup bahaya teman untuk Bitcoin dan bisa mendatangkan skenario yang kita bicarakan dari beberapa video yang lalu ya, beberapa minggu atau bahkan bulan yang lalu yang gue udah tunggu-tunggu di level 17 sampai 16.000 US dollar. Jadi so far itu aja temennya untuk update sekilas untuk Bitcoin. Kalau menurut prediksi gue sendiri dilihat dari pemantulan yang ada gitu masih kurang memadai ya. Kalau menurut gue ini potensi banget ya kita bisa menyentuh level 21,5 ini, lalu di sini kita bakalan penentuan gitu ya apakah kita bakalan break support terkuat ini atau tidak. Break support terkuat ini most likely kita bakalan back to 19k gitu. Itu aja teman-temannya kalau menurut analisa pribadi gue sendiri. Kalau menurut kalian kayak gimana, mungkin kalian bisa coba komentar di kolom komentar di bawah. Soal akan riset kalian sendiri lagi sebelum membeli koin apapun atau membuka posisi trade apapun. Itu aja pesan dari gue dan seperti biasa sampai jumpa di next video.